Gol cepat bawa Villa atasi Bologna. Giroud beri kemenangan untuk Lille. Barcelona menang comeback dari Oviedo. Rio Ngomoha resmi ikat kontrak profesional. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Genoa versus Empoli di Coppa Italia berlangsung di Stadio Luigi Ferraris. Di menit ke-10, Empoli berhasil unggul lebih dahulu lewat gol Edoardo Saporiti. Keunggulan Empoli tak bertahan lama. Pada menit ke-15, Genoa menyamakan kedudukan melalui Martin Friendrup. Genoa balik unggul di menit ke-53. Umpan sundulan diselesaikan Alessandro Macandali dari jarak dekat. Tim tuan rumah memastikan kemenangan menjadi 3-1 di menit ke-78 melalui Jeff Ekhator. Berkat kemenangan ini, Genoa lolos ke babak 16 besar Coppa Italia. Laga Torino versus Pisa di Coppa Italia berlangsung di Stadio Olimpico, Turin. Torino berhasil unggul lewat Cesar Casadei usai meranduk bola hasil tendangan sudut Cyril Gons di babak pertama. Pisa harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-60 setelah Juan Cuadrado diusir wasit karena menghina keputusan. Laga berakhir 1-0 untuk Torino. Berkat kemenangan ini, Torino melaju ke babak 16 besar menghadapi Roma. Debut Go Ahead Eagles di Liga Eropa berlangsung di De Adelaar. Di menit ke-13, FCSB berhasil unggul lewat gol David Mikulescu. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Go Ahead Eagles berusaha bangkit di babak kedua dengan gempuran serangan, namun FCSB tetap kokoh mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit panjang berbunyi. Dean James bermain penuh 2 kali 45 menit sebagai bek kiri. Dengan hasil ini, FCSB memetik 3 poin perdana sementara Go Ahead Eagles pulang tanpa poin di debut Liga Eropa mereka. Laga FC Utrecht versus Olympique Lyon di Liga Eropa berlangsung di Stadion Galgenwaard, Belanda. Utrecht langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Gol penentu datang di menit ke-75 ketika Tender Tasman melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di sudut atas gawang Barkas. Kemenangan 1-0 ini membuat Lyon memulai kampanye Liga Eropa mereka dengan 3 poin, sementara Utrecht pulang tanpa angka. Laga Porto versus Red Bull Salzburg di Liga Eropa berlangsung di Estadio do Dragão. Pada menit ke-21, gol Kiwior dianulir karena handball Samu Agehoa di build up. Babak pertama berakhir imbang, meski Porto sedikit lebih menekan dengan peluang dari Victor Verholt dan Gabri Veiga. Porto terus menekan dan akhirnya menang di masa injury time lewat gol Gomez menaklukkan Alexander Skyker. Dengan kemenangan ini, Porto melanjutkan awal Liga Eropa dengan 3 poin, sementara Salzburg pulang tanpa poin. Laga Stuttgart versus Celta Vigo di Europa League berlangsung di Mercedes-Benz Arena. Di menit ke-51, Stuttgart membuka keunggulan lewat gol Bedreddin Bounani. 6 menit kemudian, Milan Elhanos menggandakan keunggulan Stuttgart untuk mencetak gol pertama karirnya di Eropa. Celta Vigo baru memperkecil ketertinggalan di menit ke-86. Borja Iglesias berhasil memaksimalkan umpan Ilaik Moriba. Kemenangan ini membuat Stuttgart memulai kampanye Liga Eropa mereka dengan 3 poin, sementara Celta Vigo pulang tanpa angka. Laga Aston Villa versus Bologna di Liga Eropa berlangsung di Villa Park, Birmingham. Villa membuka keunggulan melalui gol John McGinn dari luar kotak penalti hasil sentuhan dari situasi corner pendek. Martin Vitic sempat membuat pelanggaran yang berujung penalti, namun Skorupski lagi-lagi sikap menepisnya. Laga berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Aston Villa. Dengan hasil ini, Villa memulai kampanye Liga Eropa dengan 3 poin, sementara Bologna kembali ke Italia tanpa poin. Laga Lille versus Brann di Liga Eropa berlangsung di Stade Pierre Mauroy. Calvin Verdong tampil penuh sebagai starter di posisi bek kiri. Di menit ke-54, Lille membuka skor melalui Hamza Ikamne setelah menerima umpan Matthias Fernandes. Hanya 5 menit berselang, Brann membalas lewat sepakan Atli Magnusson. Olivier Giroud akhirnya memastikan kemenangan Lille di menit ke-80 lewat sundulan hasil umpan Thiago Santos. Tambahan 3 poin membuat wakil Prancis itu mengoleksi 3 angka di grup, sedangkan Brann masih tanpa poin. Olivier Giroud kembali menunjukkan kelasnya di Europa League, bermain sebagai pengganti pada menit ke-67. Giroud mencetak gol penentu untuk Lille pada menit ke-80, membawa timnya meraih kemenangan. Dengan usia 38 tahun 360 hari, ia menjadi pemain tertua yang mencetak gol sebagai pengganti dalam sejarah Europa League.
Giroud kini mencatatkan 19 kontribusi langsung dalam 25 laga di kompetisi ini dengan berbagai tim yang dibelanya, termasuk 15 gol dan 4 assist atau rata-rata satu aksi menentukan setiap 111 menit. Laga Oviedo versus Barcelona di Carlos Tartiere berjalan sengit. Di menit ke-33, Oviedo sempat unggul lebih dulu lewat Alberto Reina. Barcelona baru bisa menyamakan skor menjadi 1-1 di babak kedua. Eric Garcia berhasil membobol gawang Oviedo. Keunggulan Barca berbalik menjadi 2-1 di menit ke-70 melalui sundulan Robert Lewandowski. Ronald Araujo kemudian menutup laga dengan gol sundulan, memanfaatkan sepak pojok menjadikan skor 3-1. Hasil ini membuat Barcelona tetap di posisi kedua klasemen dengan 16 poin. Oviedo berada di posisi ke-18 dengan 3 poin. Robert Lewandowski terus membuktikan ketajamannya di usia matang. Dalam laga melawan Real Oviedo, penyerang asal Polandia ini mencetak gol kedua Barcelona, sekaligus melewati total golnya saat membela Borussia Dortmund dengan 104 gol dari 153 penampilan bersama Barcelona. Lewandowski kini unggul atas catatan 103 gol dari 187 pertandingan bersama Dortmund. Performa konsisten ini menunjukkan bahwa meski memasuki fase akhir karir, Lewandowski tetap mampu bersinar dan menjadi andalan lini depan Blaugrana di La Liga musim ini. Paris Saint-Germain mendapat angin segar menjelang laga Liga Champions melawan Barcelona di Montjuic pekan depan. Menurut laporan RMC Sport, Joao Neves sudah kembali berlatih usai mengalami cedera ringan dan kondisinya membaik. Bradley Barcola juga ikut berlatih normal pada Kamis sore, meredakan kekhawatiran terkait kebugarannya. Sementara itu, keputusan soal Desire Doué akan ditentukan jelang pertandingan. Di sisi lain, Ousmane Dembélé masih menjalani latihan di fasilitas klub, namun dipastikan tidak ikut serta ke Barcelona. Klub Serie A Atalanta dan merek olahraga New Balance resmi mengumumkan bahwa stadion di Bergamo kini berganti nama menjadi New Balance Arena. Kerjasama ini dimulai pada musim 2025-2026 saat New Balance ditunjuk sebagai sponsor dan pemasok seragam resmi klub. Selain stadion, hak nama eksklusif juga diberikan untuk akademi muda klub yang sekarang menjadi New Balance Academy. Dedikata Aminova Mini untuk menghormati pelatih dan mentor talenta muda Minova Mini. Borussia Dortmund disebut siap mematok harga 100 juta euro untuk Serhou Guirassy. Namun, Barcelona berpeluang besar merekrut striker 29 tahun itu dengan biaya lebih rendah. Menurut laporan Sky Sports, kontrak Guirassy memiliki klausul rilis khusus senilai 60-75 juta euro yang berlaku bagi klub tertentu, termasuk Barca. Hal ini bisa membuka jalan bagi tim Katalan untuk mendatangkan penyerang asal Guinea dengan harga di bawah bandrol Dortmund. Sementara itu, Bild menyebut Dortmund tetap ingin mempertahankan bomber andalannya tersebut. Jude Bellingham dikabarkan sudah tak lagi merasakan sakit setelah menjalani operasi bahu pada Juli lalu. Gelandang Real Madrid itu sebelumnya bertahan dengan cedera selama hampir 100 pertandingan dalam satu setelah musim. Menurut laporan Diario AS, kondisi Bellingham kini jauh membaik dan ia sudah berlatih tanpa batasan. Real Madrid disebut sangat puas dengan perkembangan sang pemain yang diharapkan kembali menjadi motor utama musim ini. Meski baru tampil 2 kali pasca operasi, Bellingham diyakini segera siap turun sebagai starter. Real Madrid merasa mendapat keuntungan besar dengan merekrut Alvaro Carreras seharga 50 juta euro. Menurut Diario AS, bek berusia 22 tahun itu langsung tampil menonjol di bawah arahan Xabi Alonso, baik sebagai bek kiri maupun saat ditempatkan di jantung pertahanan. Penampilannya makin mencuri perhatian ketika Madrid menang 4-1 atas Levante, di mana Carreras mencatat rekor klub musim ini dengan 14 recovery. Kini ia memimpin tim dengan 49 intersepsi sukses, memperlihatkan konsistensi serta ketangguhan fisik yang membuat Madrid yakin harga tersebut sangat layak. Meski sudah 7 laga berlalu di musim baru Real Madrid, Endrick Felipe masih menjadi satu-satunya pemain lapangan yang belum mencatatkan menit bermain di bawah pelatih Xabi Alonso. Cedera membuatnya baru masuk skuad 2 kali menghadapi Espanyol 2-0 dan Levante 1-4. Namun, hanya menonton dari bangku cadangan saat Kylian Mbappe mencetak gol-gol penting. Sebelumnya, di era Carlo Ancelotti, pemain 19 tahun ini bermain total 847 menit, mencetak 7 gol dan 1 assist. Raheem Sterling menolak tawaran Bayern Munchen pada akhir bursa transfer musim panas lalu. Menurut laporan The Athletic, winger Chelsea itu sempat diincar langsung oleh Vincent Kompany yang ingin bereuni dengan mantan rekan setimnya di Manchester City. Bayern menjanjikan kesempatan tampil di Liga Champions
Namun Sterling lebih memilih bertahan di London karena alasan keluarga. Pemain 33 tahun itu kini berlatih terpisah dari tim utama Enzo Maresca di Cobham. Kontrak besarnya hingga 2027 membuat peluang pindahnya semakin rumit. Facundo Buonanotte dipastikan tidak bisa tampil saat Chelsea menjamu Brighton di Stamford Bridge. Gelandang 20 tahun asal Argentina itu bergabung dengan The Blues dari Brighton pada hari terakhir bursa transfer dengan status pinjaman. Namun, aturan Premier League melarang pemain pinjaman menghadapi klub induknya. Dilaporkan Daily Mail, Buonanotte sebenarnya sudah menunjukkan kontribusi awal dengan mencetak 1 gol dari 2 laga. Meski begitu, Chelsea harus mencari opsi lagi untuk laga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat nanti. Manchester United mendapat kabar kurang menyenangkan jelang lawatan ke markas Brentford pada 27 September. Bek kanan Nusra Mazraoui tidak terlihat dalam sesi latihan terbaru tim. Seperti dilaporkan Manchester Evening News, absennya Mazraoui membuat Ruben Amorim mencoba skema 3-4-2-1 dengan menempatkan Sam Mater, pemain muda yang biasanya berposisi sebagai winger, di pos bek sayap. Kondisi Mazraoui sendiri masih menunggu klarifikasi langsung dari sang pelatih pada konferensi pers besok. Masa depan Harry Maguire di Manchester United dipastikan tetap aman untuk saat ini. Jurnalis Ben Jacobs melalui laporan di Couch Offside menegaskan bahwa meski ada spekulasi mengenai perannya di bawah Ruben Amorim, bek 31 tahun itu tidak akan pergi dalam waktu dekat. Maguire dianggap penting di luar lapangan sebagai bagian dari tim kepemimpinan United. Kontraknya berlaku hingga 2026 dan pengalamannya masih dibutuhkan di ruang ganti. Namun, Jacobs juga mengungkapkan bahwa klub mulai mencari calon penerus Maguire untuk jangka panjang. Manchester City dikabarkan akan membuka pembicaraan kontrak baru dengan Phil Foden setelah gelandang 25 tahun itu tampil impresif di awal musim. Laporan TPR Football menyebutkan kontrak Foden saat ini berlaku hingga 2027. Namun pembicaraan dengan Direktur Olahraga Hugo Viana direncanakan berlangsung pada jeda internasional mendatang. Sebelumnya, klub dan pemain sepakat fokus pada kebugaran Foden agar kembali ke performa terbaiknya. Meski tidak dipanggil ke skuad terbaru Thomas Tuchel, Foden tetap berambisi mengamankan tempat di timnas Inggris jelang Piala Dunia. Ryan Cherki dikabarkan bisa kembali masuk skuad Manchester City pekan depan setelah pulih dari cedera otot. Menurut laporan El Quipe, pemain asal Prancis itu menderita robekan paha dan absen dari beberapa laga terakhir serta dipinggirkan dalam panggilan tim nasional. City akan menghadapi AS Monaco pada 1 Oktober dan Brentford pada 5 Oktober dan Cherki berpotensi diturunkan di salah satu pertandingan tersebut. Dengan kondisinya yang mulai pulih, penggemar City berharap kontribusinya kembali terasa di lini serang tim. Manchester City dikabarkan hampir menyelesaikan perpanjangan kontrak jangka panjang untuk sayap Brazil Savinho. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, klub menolak 2 tawaran dari Tottenham Hotspur selama bursa musim panas, termasuk tawaran terakhir senilai 65 juta pound sterling. Romano menyebut pembicaraan kontrak kini memasuki tahap akhir, menegaskan Savinho akan tetap di Etihad. Pelatih Pep Guardiola menilai Savinho sebagai bagian penting skuad, apalagi setelah kedatangan Ryan Cherki menambah persaingan di posisi sayap. Liverpool FC mengumumkan bahwa Rio Ngomoha resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama klub. Pemain berusia 18 tahun ini bergabung dari Chelsea ke Akademi The Reds pada September 2024 dan sejak itu mencuri perhatian. Menurut situs resmi Liverpool, Ngomoha sudah tampil 5 kali di tim utama, termasuk mencetak gol kemenangan menit ke-100 saat debut Premier League melawan Newcastle bulan lalu. Kontrak ini menegaskan kepercayaan manajer Arne Slot pada potensi besar sang penyerang muda. Liverpool menepis kabar yang menyebut Hugo Ekitike mendapat hukuman usai kartu merah di laga Carabao Cup kontra Southampton. Spekulasi awal dari Daily Mail menyebut penyerang Prancis itu bakal didenda 2 pekan gaji karena melepas kaos saat selebrasi gol. Namun, jurnalis Santi Auna melalui akun X menegaskan rumor tersebut sepenuhnya salah dan memastikan tidak ada sanksi finansial maupun disiplin dari klub. Ekitike yang baru bergabung dari Eintracht Frankfurt musim panas ini telah mencetak 4 gol untuk Liverpool. Fenway Sport Group (FSG), pemilik Liverpool, dilaporkan telah menyelesaikan proses due diligence terhadap klub La Liga Getafe. Menurut laporan Daily Mail, langkah ini menjadi bagian dari rencana ekspansi FSG yang sudah lama ingin menambah portofolio mereka di Eropa. Tim yang dipimpin Michael Edwards
bahkan sudah menilai lebih dari 20 klub, termasuk Malaga. Getafe muncul sebagai kandidat serius setelah adanya percakapan antara CEO Real Madrid, Jose Angel Sanchez, dan Presiden Getafe, Angel Torres. Arsenal berhasil mengamankan masa depan salah satu pilar utamanya, William Saliba. Bek tengah asal Prancis itu telah menyepakati kontrak baru berdurasi 5 tahun dan diperkirakan segera menandatangani dokumen dalam beberapa hari ke depan. Menurut laporan David Ornstein dari The Athletic, Saliba tetap menjadi fondasi pertahanan Arsenal setelah tampil 51 kali musim lalu, membawa tim finish kedua di Premier League dan mencapai semifinal Liga Champions. Saliba sudah menjadi andalan Mikel Arteta dan kini menegaskan komitmennya untuk meraih trofi bersama The Gunners. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.